Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Karawang, Facebook, Instagram ataupun konten dimanapun berada. Sudah pada kan, kan, tapi memang luaskan kata dan narasumber yang memang sudah aktif melakukan tadi Pas lagi. para di depan saya ini kita akan buat para usaha SMA dengan seorang CEO Indogortika Petrus Abadi, Kang Adi Jailani. Beliau merupakan salah seorang Suaranya hidup mati ya. terkait dengan kanal nasib untuk para baik tanpa panjang kata kita akan Kayak gini tuh. terkait Redup, dari Kang Adi ah, Jailani. jelas enggak kayak gini. Kenapa itu? Terima kasih pada Kang Ridwan. Ada settingan itu nih. Sebetulnya Belum paham lagi. ya. Baik, pemirsa pada Enggak ini. Mau pakai Phoenix aja. Alhamdulillah pada pagi hari ya, dari Pak Tirto dari nanti kita baik untuk atau adanya pandemi investasi kata yang sudah lihat investasi itu adalah bukti bagaimana mengelola proses Aduh. uang biasanya orang Jelas suaranya. nah, mereka biasanya berpikir bagaimana konflik bisa menghasilkan keputusan romantis. Nah, ada beberapa investor atau pengajar yang target baik ada juga terhadap banyak pengusaha dan otomotif. Saya bahkan nanti terhadap para investor. Jadi ada investor yang real memang dia tapi dia biasanya ada orang yang bisa beli tanah, dia beli lepas apa ekspor juga biasanya ya, Dicoba ini. Dipegang ya. Itu kita yang bisa coba jelaskan kepada para investor orang yang milik uang kalau kita berikan ada pada lebat yang familiar yang sudah kita pahami kegiatan kegiatan nah, kalau dengan bank itu orang yang syarat-syarat kemudian bisnisnya minimal sudah
Nah, kita sebetulnya bisa mencari investor perorangan yang memiliki kelebihan dana yang sebetulnya ia pun menginginkan return keuntungan. Nah, saya berbicara pengalaman. Di Kerawang sendiri, alhamdulillah, sejak tahun 2014 saya sudah banyak membantu para Nggak bisa direkam ya? kaitan Nggak investasi. bisa direkam ya? Yang dari Jadi banyak di video ini? antara Oh, nggak members bisa. di Oh, Kerawang iya. ya, terutama punya kompetensi, punya keahlian, punya bisnis, namun terkendala dari sisi permodalan. Biasanya pengusaha kalau direct langsung mencari investor Bisa masuk semua. tidak mudah. Seringkali harus ada Putus nyambung. penengah, atau kalau dalam bahasa investasi itu adalah manajer investasi Kayaknya sih bisa. ya, manajer investasi yang memiliki keahlian dia memanage uang dan dia memiliki kepercayaan, artinya dipercaya oleh investor. Logikanya. Jadi bagi para member Genpro gitu kan, strategi apa yang harus dilakukan untuk mencari investor? Bisa direct langsung, atau yang kedua melalui manajer investasi, yaitu orang yang memang punya link langsung pada para investor. Nah, itu lebih menarik. Karena kalau kita melalui manajer investasi atau oleh orang atau link yang punya jaringan kepada para investor itu lebih mudah dipercaya. Sehingga si manajer investasi ini akan membantu membuatkan minimal draft analisanya. Gitu. Jadi dia buat bantu analisa. Nah, kaitan siapa sih kira-kira calon-calon investor ya? Mungkin di Kerawang saya juga kurang tahu ya berapa banyak calon-calon investor yang memang biasa menginvestasikan uangnya masuk ke Indonesia. Harusnya para pengusaha-pengusaha yang banyak di Kerawang itu sebetulnya itu harusnya bisa. Nah, yang kelemahan pertama dalam dunia investasi itu kan trust sebetulnya, bukan hanya sekedar bisnis. Bagaimana membangun trust? Makanya untuk para member, yang paling utama itu adalah membangun trust dan kepercayaan. Jadi para equal, para member pengusaha Genpro itu harus sekuat tenaga membangun trust kepercayaan. Karena seringkali kita terjadi nih di kalangan kita, para pengusaha-pengusaha ini mungkin amanah sebetulnya, tapi terpaksa akhirnya tidak amanah. Ya, yang akhirnya seperti ada stempel, wah lebih baik berinvestasi ke orang lain saja, lebih jelas. Nah, padahal sebaiknya kan sesama member Genpro ini harus menjadi lebih percaya gitu. Nah, makanya yang pertama kali yang harus dimiliki adalah kepercayaan, menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan, bagaimana mengelola bisnis dengan baik. Karena seringkali juga ada para pengusaha yang mencari investor, tapi dia tidak yakin bahwa bisnisnya akan untung. Memang investor itu dia harus siap rugi dan untung, itu pasti. Tetapi tidak akan mungkin investor terjun pada bisnis yang memang akhirnya rugi, sehingga analisanya harus tepat. Nah, oleh karena itu para pengusaha harus cermat dan cerdik juga dalam mengelola bisnisnya, karena bagian dari trust itu salah satunya adalah bagaimana keahlian mengelola bisnis. Kalau para pengusaha Genpro ini punya keahlian mengelola bisnis, nah itu kuncinya sudah luar biasa. Tinggal kita konekkan dengan para investor. Di tahun ini sendiri saya coba membantu beberapa pengusaha di Kerawang ya, Pak Iban. Memang tidak besar, tapi untuk mencari dana di kisaran 100 juta, 70 juta juga itu nggak mudah. Ya. Kita untuk bisa mengakses permodalan di awal 100 juta saja itu harus ada jaminan. Tapi sebetulnya tanpa harus ada jaminan, kita bisa mengakses investor ini, ya. Kemudian kita jelaskan bisnisnya, kita hitung returnnya seperti apa. Ternyata juga alhamdulillah banyak pengusaha yang mau terjun terlibat dalam bisnis ini. Dan yang pasti para pengusaha Genpro tidak sekedar dia mencari investor, tapi juga harus dilihat bahwa pola yang dipakainya adalah pola yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Jangan sampai pola yang dibangun antara investor dan pengusaha ini adalah pola ribawi. Jadi meminjamkan uang, kemudian dihitung returnnya itu berdasarkan pokok pinjaman. Nah, ini berbahaya. Yang pertama berisiko di dunia dan berisiko di akhirat. Ya. Jadi
investasi itu sendiri sebetulnya tidak harus besar, tidak harus langsung besar. Sebetulnya bisa dari nilai-nilai kecil sesuai dengan bisnisnya kita. Ya kalau kita akan konsep bisnisnya kita per bulan 100 juta, ya kita bisa mencari investor, minimal kita cari investor yang mampu mengcover 50%-nya 50 juta. Kalau bisnisnya masih 20 juta, itu lebih mudah lagi harusnya. Jadi semakin kecil omset bisnisnya sebetulnya harusnya semakin besar potensi mencari investor bisa bergabung di bisnis yang dikelola oleh para pengusaha itu. Ya. Jadi harus memantaskan diri ya. Tadi yang pertama itu adalah siapa calon investor ya. Ternyata tidak hanya bank, perorangan juga banyak yang bisa bersinergi, berkolaborasi dalam bisnis para pengusaha elektro. Yang kedua adalah trust, ya. Jadi membangun trust. Kemudian yang ketiga itu adalah memantaskan diri. Memantaskan diri ini artinya bahwa memang kita punya kompetensi dalam mengelola bisnisnya. Kalau kita belum punya kompetensi ya baru memulai, idealnya bagi para pengusaha itu memang tidak bersinergi dulu dengan investor, tapi berusaha bagaimana mengelola dana yang kita pilih. Tidak harus besar. Ini saya mengalaminya paling di tahun ini. Ya. Kebetulan bisnis yang saya kelola kan mengalami penurunan yang luar biasa, sama dengan musuh-musuh ini. Yang pada akhirnya kita harus move juga. Dalam kondisi begini kita sulit untuk mencari investor. Ya. Oleh karena itu kita kalau bisa tidak mencari investor personal, tetapi yang menjadi mitra investor kita itu adalah mitra bisnisnya kita itu sendiri. Untuk bagi contoh, kemarin saya ada pengadaan masker kurang lebih 1.000. Kemudian ada pengadaan kita sini hampir 1.000 box masker 10.000. Dan dua-duanya ini saya pengadaan tidak menggunakan modal. Ternyata dengan BPNI dan tadi modal kepercayaan, ternyata mitra kita dia berani untuk dengan akal salam, istilahnya dia membayar dulu ya, untuk spek barang yang dia minta. Jadi modal kepercayaan dulu bahwa selama ini kita tidak pernah dapat rekor yang dulu, kaitan itu dan lain-lain. Sehingga dia punya keyakinan itu. Dan alhamdulillah untuk 2 proyek besar ini dia berani dengan akal salam membayar duluan ke saya dan saya persiapkan seluruh kebutuhannya sesuai dengan spek ini. Dan ternyata ini adalah pola investor sebetulnya, investor yang tidak langsung sebetulnya, artinya tidak langsung orang lain pihak ketiga, tapi adalah pihak kedua yang menjadi investor kita. Dan itu bisa. Ya. Tinggal kita bagaimana menyampaikan bahwa kita memang punya potensi untuk pengadaan barang-barang. Nah, begitu pula dengan para pengusaha yang berlain, kita bisa menggunakan pola-pola strategi seperti itu. Ya. Tidak misalnya ada apa yang namanya salah. Kita bisa meminta kepada orang yang beli dengan membayar produk. Sedangkan barangnya itu kita siapkan, kita persiapkan dengan spesifikasi sesuai dengan yang sudah disepakati di awal, rinciannya, bahannya, bentuknya seperti apa. Jadi ternyata itu bisa ya, tanpa modal, dengan investasi secara tidak langsung dari pihak kedua. Kita sama aja dia dengan menanamkan modalnya sebetulnya, ya. Tapi bukan menanamkan modal secara langsung, tetapi kaitan dengan bisnisnya. Nah, terkait dengan aspek namanya memantaskan diri, kan kadang juga percaya diri. Ada yang memang over percaya diri. Wah, ini saya memang udah pantas nih, udah pantas ada investor. Ada juga yang memang tidak percaya diri. Bukan kepantasan itu seperti apa kalau memang dilihat dari tahun berjalannya usaha atau karena memang dari bisnisnya seperti apa, atau dia berpikir kalau bisnis saya mah kayak begini gitu kan, ya bisnisnya umum, pokoknya gitu lah. Jadi bisnisnya ada 2 ya, karena ya kalau saya coba sederhanakan. Yang pertama itu ada project financing. Project financing itu adalah bisnis yang sifatnya memori sebentar. Contohnya banyak pengusaha di Karawang, terutama member Genpro yang coba saya bantu di kemarin ya, bulan Januari Desember itu, dia punya SPK dari perusahaan di KIC misalnya. Itu temporer, makanya diistilahkan itu project financing, pembiayaan proyek yang sifatnya sebentar dari SPK. Di situ terlihat jelas hanya 2 bulan, 3 bulan, atau sampai dengan 6 bulan. Ya. Nah sebetulnya bagi pengusaha yang sudah punya SPK itu sebetulnya sudah pantas tuh. Artinya bisnisnya clear ada, hitungannya jelas. Ya kan?
pengusaha tinggal datang kepada manajer investasi, kepada investor, saya punya SPK senilai 100 juta, hitung-hitungannya, yang marginnya misalkan 20% dari 100 juta, 20 juta. Kita siap profit sharing bagi hasil. Itu yang pertama. Jadi pengusaha-pengusaha yang punya bisnis project financing by project. Yang kedua adalah pengusaha yang punya bisnis reguler. Nah, biasanya dia bergerak di bidang trading perdagangan. Nah, ini ada teman-teman kita pengusaha yang misalkan beliau ini berjualan pakaian, sembako dan lain-lain. Nah, pada saat bulan Ramadan atau pandemi ini kan biasanya ada kenaikan permintaan, ya kan? Kenaikan permintaan sehingga dia memerlukan modal. Nah, itu bisa mengajukan investasi untuk penambahan modal. Nah, jadi untuk memantaskan seseorang itu berhak atau pantas untuk mengajukan investor tadi itu adalah melihat sisi bisnisnya. Bisnisnya layak nggak untuk diajukan. Makanya bagi pengusaha kalau merasa bisnisnya itu memang belum stabil, lebih baik dia menggunakan dana sendiri. So, ya dengan mengatur cash flow yang dia miliki perlahan tapi pasti. Atau menggunakan investor tidak langsung seperti tadi. Jadi dia tinggal bernegosiasi kepada mitra bisnisnya. Kita akan bantu minimal down payment dulu bayar berapa persen. Nah, down payment ini juga akan menjadi nilai modal yang bisa dijadikan perputaran oleh para pengusaha. Itu Pak Ridwan. Ya, menarik banget ya, ini terkait dengan sudut pandang ya, dia ada berbasis project, kemudian lagi yang berbasis reguler. Nah, ini terkait dengan akses, ya, gitu kan? Saya kayaknya cocok bisnisnya nih, dengan modal langsung, antara di project financing atau di reguler. Ketemu investor, gitu kan? Karena bingung nih, mau jadi kemana? Apa memang harus ada radar? Tidak punya pengetahuan. Dari mana? Oke. Nah, ini terkait dengan ketemunya harus kemana gitu kan, kalau kita mau ketemu investor harus jadi di mana, karena kan ya tadi ketika sudah ada proyek di depan mata, butuh dana yang kurang, mana ya, dari gimana? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, Ridwan. Jadi kan tadi saya di awal saya sampaikan, investor ini ada dua, lembaga dan perorangan. Ya. Nah, kalau lembaga kan sudah jelas tahu bagaimana prosesnya ribet gitu ya, dengan berbagai persyaratan. Yang kedua adalah perorangan. Nah, perorangan kalau dibagi menjadi dua nih investor perorangan ini. Investor pertama adalah yang memang pure dia hanya memiliki modal. Kalau dalam angka syariah itu ada modal rumah. Dia pure punya uang, sedikit rumah, tapi dia tidak punya keahlian sama sekali dalam bisnis. Nah, ada yang kedua adalah dia punya modal dan dia juga adalah seorang pengusaha. Kalau investor pertama ini dia memang bukan pengusaha nih. Ya, misalnya dia kerja, cuma gajinya besar, hanya punya tabungan banyak. Nah, itu dia bisa jadikan investor. Nah, yang kedua dia pengusaha nih. Dia pengusaha, uangnya banyak, punya bisnis. Nah, biasanya dia lebih fleksibel karena dia sendiri adalah memang pengusaha. Ya, contoh misalkan di sini ada Cahaya Afrika nih, ya kan? Cahaya Afrika Pak Imam Hambali ini selain pengusaha juga punya likuiditi yang bagus. Nah, sebetulnya para pengusaha member lain bisa bersinergi dengan beliau. Ya kan, itu lebih mudah karena pemahamannya sama nih. Pengusaha dengan pengusaha connect, tapi dia punya keluarga uang. Makanya sebetulnya di Kerawang yang cukup menarik, Kang Ridwan, ada istilah kalau dalam syariah itu syirkah, bersyarikah atau bermusyarakah. Bermusyarakah itu kan sebetulnya tidak hanya head to head seorang dengan seseorang gitu, tapi bisa dilakukan oleh beberapa orang. Bayangkan kalau misalkan dengan adanya community game pro ini, ya, dengan ada community game pro, tiba-tiba salah satu member game pro dia mendapatkan proyek besar gitu ya, pekerjaan besar. Sebetulnya para member game pro yang lain bisa menjadi investor. Contoh lah misalkan, ini Kang Ridwan dapat pekerjaan dari KIC senilai 1 juta. Kang Ridwan misalkan ada keterbatasan modal, ya kan? Tapi hitung-hitungan keuntungannya jelas nih, berapa persen. Nah, sebetulnya di member game pro itu sendiri kita bisa berkolaborasi, bersirkok, bersyarikah tuh. Ya kan, ada misalkan ada 10 member game pro, dari 100 juta itu keuntungan modalnya 80 juta bagi 10. Berarti cukup per orang 8 juta kan nggak besar. Ya kan, 10 orang 8 juta berinvestasi, clear. Ya kan, nanti dibantu oleh katakanlah pengurus Gen Pro, ya kalau ada perusahaan Gen Pro yang
perusahaan yang memediasi ini, apakah itu koperasi atau lain, akarnya adalah beberapa pengkayaan misalnya. Ya kan? Artinya investor menanamkan investasinya, ya kan, kepada member Genpro untuk bekerja dengan. Jadi 80 juta itu hal kecil harusnya gitu. Daripada deposito 8 juta di bank, itu nggak ada apa-apanya dengan 6% per tahun misalnya. Jangan sangat kecil. Tapi dengan investasi ini, seharusnya dia akan mendapat return yang lebih besar. Nah, pola-pola ini memang di cloud jarang dan belum sama sekali kelihatannya. Belum tergambar. Padahal konsep ini bisa dilakukan tuh. Sinergi antara member Genpro. Cuman yang tadi itu memang kuncinya adalah memantaskan itu bisa dipercaya oleh para pengusaha yang lain. Ini berarti judulnya kayak semacam crowdfunding. Iya, crowdfunding betul. Ini sekarang lagi tren crowdfunding betul. Berbasis crowdfunding. Dan memang terkait dengan hal itu, kan begini, ya, permasalahan itu muncul adalah berapa sih porsi untuk membagikan ini investor berapa share-nya gitu ya. Nah itu kadang sebagai pengusaha bingung nih. Ya oke, dapat duit itu ya sering. Tapi kemudian ada juga misalnya dia investor personal meminta, oh saya pengen ini sekian persen, terus kemudian kegedean atau kecilan atau kayak gimana? Nah ini terkait dengan itu besaran presentasi dari si pengusaha membagikan share-nya itu kira-kira sebenarnya kapan pasarnya atau memang dari sisi syariah sendiri ada ini pertanyaan yang sangat menarik dan memang ini yang menjadi concern Ridwan. Porsi bagi hasil antara investor dengan pengelola itu layaknya berapa sih misbahnya ya bagi hasilnya. Ini beda dengan bunga yang para member Genpro ya. Misbah itu membagi porsi dari keuntungan. Nah biasanya pengusaha yang punya keahlian dan investor yang punya dana, si investor biasanya punya bergening itu lebih kuat dibandingkan dengan pengelola. Ya, bergeningnya si investor itu biasanya lebih kuat dibandingkan pengelola. Nah biasanya memang si investor itu standar itu biasanya 50-50, 50-50. Ya. Ini memang tidak fix, artinya tergantung dari si investornya. Dan kalau investornya pengusaha, ya kan dia juga punya hitung-hitungan daripada uangnya dia simpan di bisnis orang lain, lebih baik dia putar. Dengan dia putar sendiri dia returnnya berapa? Itu yang pertama. Sehingga itu biasanya investor yang pengusaha dia minta returnnya lebih tinggi tuh, gitu. Biasanya, karena dia udah tahu, ya kan, perputarannya. Saya investasi ke kantor Ridwan, ya kan, dengan 10 juta cuma dapat 500.000. Tapi kalau saya putarin sendiri 10 juta bisa dapat 2 juta. Nah itu makanya bagi pengusaha yang memang membutuhkan investor dalam hal ini, sebetulnya ada dua keuntungan yang dia dapat. Modal itu keuntungan. Dan yang kedua adalah historis Ridwan. Nah ini jangan lupa bagi para member yang dibantu, itu jangan takut ketika porsi keuntungannya katakanlah lebih besar investor. Karena si investor itu tidak mendapatkan historis dia. Historis itu apa? Artinya track record, portfolio. Investor kan tidak dapat dia hanya tanam uangnya saja, tapi dia nggak dapat portfolio. Tapi bagi pengelola, dia dapat modal dan dapat portfolio. Makanya di awal nggak apa-apa, misalkan ketika dia harus mencari investor dengan investor yang bagi hasilnya pasti lebih besar. Nah beriring waktu semakin banyak portofolio kita punya bergaining. Kita tidak hanya mengandalkan satu investor saja, ya kan? Dengan punya portofolio yang bagus, saya rasa banyak investor lain yang tertarik. Nah bisa masuk kepada investor yang kedua. Dia bukan pengusaha tapi punya uang lebih. Biasanya dia menyimpan uangnya di bank kecil sekali, ya. Di bawah orang. Bayangkan dengan hanya 6% return yang dia peroleh per tahun. Dengan dia berinvestasi bisa dapat 15% misalkan. Ini equivalent rate-nya ya. Equivalent rate-nya bisa setara itu dengan pola bagi hasil dan itu sangat tertarik. Dan ini saya rasa di crowd sangat banyak. Banyak yang investor kedua gitu. Dia bukan pengusaha dan uangnya banyak. Tapi yang belum kenal connect itu adalah si investor yang punya uang ini connect dengan pengusaha yang
memang ia yakini, butuh dan percaya. Nah, itu banyak saya rasa, ya gitu. Orang yang punya uang yang mungkin 10 juta bahkan sampai 100 juta itu banyak. Ya, kayak Pak Arif mungkin kan, beliau konsultan, karena uangnya cukup banyak. Kalau misalkan ada uang pengusaha Gempro yang membutuhkan, tinggal bawa proposal yang menarik, jelas, cash flow-nya jelas, jangka perhitungannya jelas, insya Allah mudah kan. Makanya nanti ada khusus nih Kak Ridwan sebetulnya. Ya, ini kan kita bicara di hilirnya bukan di hulu. Ya. Nah, hilir itu artinya udah langsung nyari investornya. Langsung. Nah, padahal sebetulnya ada fase memantaskan itu. Nah, ini nanti mungkin kita usulkan ke Presca, kita discuss mengenai bagaimana kita membentuk yang namanya itu adalah bisnis. Nah, itu baru mungkin di hari ini. Bagaimana para pengusaha Gempro membuat sebuah ilustrasi yang menarik terkait apa namanya analisa bisnisnya. Contoh kemarin Pak Presca di Kambeli, ya Pak Dewi ini ada pengusaha Gempro yang ada pengadaan sumpit, itu puluhan ribu sumpit tuh untuk pakai beton. Cara saya dari Pak Arif ternyata bukan. Nah kalau kita bicara hanya Pak, saya punya peluang bisnis pengadaan sumpit itu nggak akan bisa diterima oleh investor. Itu harus diramu dulu, diracik dulu bahasanya. Bagaimana returnnya berapa lama akan kembali, bagaimana cooperation dengan investasi deposito, operasi di reksadana, sehingga dia bisa memilih. Jadi jangan sampai investor itu terlibat, dibuat dia mikir, jangan. Jadi si investor itu buat dia terpana gitu kalau bahasa kita. Wah luar biasa menarik. Sampai mitigasi risikonya kita jelaskan. Jadi kalau kita mencari investor jangan bicara untungnya saja, tapi kita bicara juga mitigasinya. Artinya peluang risikonya di mana? Kita jelaskan, Pak ini juga ada risiko. Risikonya adalah keterlambatan bayar. Tapi aman Pak dalam ada dompet. Yang kedua perusahaannya adalah bonafit Pak yang memberi pekerjaannya. Kemudian utangnya tidak lama Pak, selama-lamanya itu tidak lebih dari 3 bulan. Jadi cash flow kita aman. Nah itu si pengusaha harus sampai bisa menjelaskan itu. Sehingga ketika kita mempresentasikan opportunity bisnis kepada investor hanya ngangguk-ngangguk saja bilang. Nah, ini banyak para pengusaha ketika ditanya bisnisnya itu nggak jelas. Ya mungkin jelas, tapi tidak dipersiapkan alasannya. Iya. Jika ketika ditanya ini bagaimana risikonya, akhirnya nggak meyakinkan. Nah, ketika tidak meyakinkan, maka yang tadi saya katakan tidak muncul yang namanya trust, kepercayaan baik investor. Itu Pak Ridwan, ini menarik sebetulnya. Baik, kita terkait dengan yang namanya mitigasi risiko. Ya, ya terkadang di gambaran secara umum namanya investor itu pokoknya gimana caranya. Bahasanya saya nggak mau terkait risiko. Nah, itu gimana kan terkait dengan satu sisi si investor, saya memang dulunya nggak mau sedangkan dalam area Islam sendiri kan harus tahu ya ini porsinya seperti apa nih Pak? Terkait dengan si investor yang mau menanamkan dananya ke si usaha terkait dengan risiko. Ini sangat-sangat menarik adegan. Dan memang ini adalah PR kita bersama ya, PR kita bersama untuk menyampaikan praktisi keuangan syariah, untuk menyampaikan kepada para investor yang punya dana, dia harus sudah mulai berhijrah. Karena sekarang banyak orang-orang tua berhijrah keluar dari dunia perbankan karena ingin bebas dari itu. Nah ini pun tugas bersama kita untuk mengadvise, menjelaskan kepada mereka yang punya dana ketika dia berinvestasi. Yang tadinya harusnya bermusyawarah menjadi akad pot pinjaman uang yang mengandung unsur riba atau riba. Ini sangat penting. Jadi tahapan yang pertama memang tugas kita bersama mengadvise jangan sampai para investor, ya kan, para ikhwan dia meminjamkan uang kepada saudaranya, kepada pengusaha, namun dia menghitungnya dengan cara riba. Artinya apa? Yang tadi itu yang disampaikan dia tidak mau rugi. Nah kalau dia tidak mau rugi, sebetulnya dia terjebak pada konsep riba. Ya karena dalam hal bermusyawarah, bekerja sama itu dia harus siap untung dan siap rugi. Itu yang pertama, riba. Ya. Jadi advice sehingga orang-orang yang punya uang dia akan siap ketika uang yang diinvestasikannya rugi. Ya karena dia untuk berinvestasi, ya namanya investasi itu mau untung mau rugi, siap untung siap rugi, itu kurang lebih. Itu yang pertama trader. Yang kedua adalah yang tadi. Ya.
kita harus memantaskan diri terhadap bisnis kita gitu. Jadi ketika rugi pun bukan rugi karena kelalaian, tapi rugi itu kayak post major. Post major itu misalkan kejadian sekarang kita sudah kontraknya dari bulan Januari, tiba-tiba ada pandemi post major. Saya rasa kalau pengusaha yang investor sekali dia akan paham jelas. Bukan karena post major, bukan karena kelalaian itu ketidakcakapan mengelola keuangan, ya uangnya dicampur aduk dengan kebutuhan rumah tangga, ini kan udah hal lain. Yang kedua ketidakdisiplinan dalam hal produksi, sehingga kualitas barangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga reject, ya kan? Dia produksi akhirnya nggak dibayar karena tidak sesuai. Nah, ini konsep-konsep memanaskan itu berdua pengusaha. Sehingga betul kita harus cari investor yang siap untung siap rugi. Tapi saya rasa tidak akan ada investor yang mau rugi. Ya kan secara bisnis tidak mau, ya kan? Kecuali tadi ruginya karena cost major. Jadi jangan sampai berdalih begini, wah kan di syariah ini harus siap untung siap rugi. Kalau gitu saya akan cari investor aja dengan tidak memantaskan terhadap bisnisnya kita gitu. Itu sama aja dengan kita zalim. Menzalimi orang lain yang membantu kita sudah dibantu oleh dia, kemudian tidak sungguh-sungguh kita mengelola bisnis kita, yang akhirnya berisiko kerugian. Jadi definisi mitigasi itu sendiri adalah bagaimana kita mengelola bisnis dengan sangat cermat dan baik ya Pak. Cuma tadi judulnya bulunya sendiri sebenarnya memang harus dibedah dulu betul. Ya, jadi karena memang semangat teman jualan aja gitu ya. Kita yang menarik campurnya pribadi, keluarga gitu kan. Di sini memang daripada terjadi. Ini menarik sekali kan. Jadi terkait dengan memang sekarang kalau bisa dibicarakan tuh ada namanya hijrah 3.0. Jadi orang mulai berpikir bagaimana mencari sumber pendapatan yang aman. Dan memang ini merupakan salah satu bagian yang sarana solusi dan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan income yang halal. Ya, kalau pikir ke sana berarti ini sudah pas ya, jadi adanya ini menarik teman-teman di info semuanya akan lebih menarik sekali dari bahasa kita berbicara tidak terasa gitu ya, setuju ya? Tidak terasa dalam 5 menit, itu terasa dari 5 menit. Jadi kalau menarik lagi nih, silakan bagi semuanya untuk bisa pertanyaan dan khusus pada kesempatan hari ini pertanyaannya langsung baru di kalau boleh Facebook ya, atau di social media itu kan di apa namanya di kalau dia silakan bagi teman-teman yang kita punya ya. Ada hadiah nggak kita dari panitia katanya mau ngasih hadiah buat member yang bertanya. Silakan bagi teman-teman semuanya, atau mungkin tidak ngerti dan tidak jelas. Dan menarik juga di samping kita tunggu pertanyaan kan Ridwan ya. Beberapa tahun lalu saya ditelepon bayangkan oleh salah satu kawan yang memang dia itu punya modal Ridwan. Kebetulan dia domisili di Bandung. Dia selama ini memang seringkali berinvestasi ya di bisnis-bisnis teman-temannya. Cuma selama ini konsepnya dia pakai meminjamkan uang, meminjamkan uang, kemudian ada bagi hasil. Ada presentasi. Nah mungkin dengan banyaknya pengetahuan tentang riba dan lain-lain, pada akhirnya ada apa namanya penambahan ilmu. Apa yang dilakukan itu ternyata kan riba gitu. Ya akhirnya dia telepon saya, kita dibantu, kita di-advise bagaimana agar transaksi yang dia lakukan itu menjadi halal. Jadi dengan konsep akarnya ada musyawarah atau mudarabah yang tadi. Jadi akhirnya saya bantu tuh. Jadi temannya itu punya usaha perkapalan di Sumatera. Karena dia itu waktu itu sekitar 1,5 miliar. Nah akhirnya saya bantu. Nah kita hitungkan return keuntungannya di mana, keuntungannya modal berapa itu biar detail. Nah ini dapatlah hitungannya. Nah sehingga angkanya aman. Jadi angkanya bukan dihitung dari presentasi 1,5 miliarnya, tapi dihitung adalah dari keuntungan yang diperoleh dari bisnisnya. Nah dari situ dia paham bahwa ternyata menarik dalam bisnis ini gitu Pak. Jadi berupaya juga si investasinya berpikir berdasarkan profit dan masih lebih besar dibandingkan dengan presentasi. Kalau presentasi itu fix,
ya kan 2% ya. Tapi di bank BRI betul. Tapi dengan polanya syariah, bisa jadi dia setiap bulannya fluktuatif naik. Yang kalau dengan persentase 2% misalkan hanya dapat 30 juta, ternyata dengan pola bagi hasil, ternyata dia sudah dapat 50 juta. Gitu. Ya teman-teman, makin menarik banget nih. Silahkan bagi teman-teman sendiri untuk bertanya ya terkait dengan investasi. Tadi sudah bicara banyak sekali angkat-angkat ya. Barangkali di situ bisa diperdalam terkait dengan bagaimana kita bisa dapat namanya investor. Dan memang di sini penting banget ada semacam mediasi, ada semacam yang membantu bagaimana atau bahasanya manajer investasi kalau dalam itu yang kemudian memberikan advice. Dan kalau di reksadana sendiri, pokoknya saat ini oke, gitu kan. Nah ini dalam aspek real memang sebenarnya di bisnis real ini, maksudnya bukan di area di sektor keuangan ya, pasar keuangan. Nah itu penting ya adanya namanya manajer investasi. Nah itu yang bisa diobrolin lah sedikit. Nah, awalnya apa? Jadi terjun gitu kan, ya jadi membantu lah sebagai mediasi dari ya, usaha atau dalam investor ini kan sebenarnya pengusaha investor pasti karena ada aksi yang mendasari atau mungkin apa yang menyebabkan inflow gitu ya gitu. Memang backgroundnya adalah karena memang sebagai praktisi perbankan dari luar. Sebelumnya kan cukup lama saya hampir 11 tahun di dunia perbankan, sehingga punya LinkedIn jaringan. Nah, LinkedIn jaringan ini kan sebelumnya sudah pernah berinteraksi dan dia percaya. Nah, untuk menjadi manajer investasi ini pun bukan tanpa risiko Pak Ridwan. Itu juga berisiko sangat tinggi. Dan terutama ketika mitra pengusahanya yang memang katakanlah tadi, dia tidak memantaskan diri gitu ya. Yang pada akhirnya ketika dibantu, dia lalai. Ya, bukan karena post major ya, lalai dalam mengelola bisnis sehingga apa namanya menghasilkan. Dan saya pernah mengalami, saya harus mengganti Kang Ridwan demi menjaga trust. Demi menjaga trust memang tidak besar, ya kan? Tapi demi menjaga trust ini, kita berani mengganti. Nah, oleh karena itulah sekarang lebih berhati-hati untuk melihat mitra yang akan disinergikan dengan akar-akar syariah ini, gitu ya. Karena rata-rata bukan karena post major nih, Kang Ridwan, gagal ini, tapi memang kelalaian dalam mengelola bisnis. Gitu. Ini yang harus kita siasati. Gitu. Baik, ada pertanyaan nih, Kang Adi. Ini terkait dengan investor yang profesional ya. Ada deh, berapa persen baiknya? Jadi ini kayaknya duitnya banyak. Berapa persen baiknya uang gaji bulanannya? Oh ya menarik nih, ya yang gaji banyak ya. Berapa persen sih? Ya. Nah ini babnya tentang perencanaan keuangan keluarga nih Pak Ridwan ya. Keuangan itu dibagi menjadi 3 sebenarnya. Pak Ridwan, sepertiga untuk investasi, sepertiga untuk cicilan, sepertiga untuk kebutuhan rumah tangga. Ya. Nah jadi kalau bicara berapa persen idealnya itu 30%. Ya 30% itu untuk investasi, tapi investasinya dunia dan investasi akhirat. Ya biasanya 10% untuk akhirat, sisanya itu untuk dunia. Nah, berarti kalau dibicara berapa persen itu 20%. 20% ya. 10% untuk ZIS, zakat infak sedekah. 20%-nya itu untuk investasi itu. Investasinya untuk tabungan ya, saya sih. Jadi kalau kita punya penghasilan katakanlah 6 juta, maka kita bagi menjadi sepertiga tuh. Sepertiga untuk investasi. Investasinya dunia akhirat ya. Makanya saya istilahkan tuh uang itu dibagi menjadi 3 untuk masa depan, masa lalu, dan masa sekarang. Jadi uang itu dibagi menjadi 3, masa depan, masa lalu, masa sekarang. Urutannya begitu. Masa depan dulu, masa depan itu di dalamnya jangan masa depan. Itu haknya Allah harus dahulukan, masa depan haknya Allah dan haknya kita di masa yang akan datang. Ini sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan firman Allah surat Yusuf ya. Nah, itu jelas clear, dalilnya jelas nih, ya kan. Jadi untuk masa depan. Yang kedua adalah untuk masa lalu. Masa lalu itu apa? Karena ada utang. Jangan sampai para pengusaha tadi melalaikan utang. Ya,
semaksimal mungkin dia harus menyegerakan apabila dia punya itu modal kerasnya itu di sana. Itu harus disegerakan kalau pengusaha ini. Kalau saya punya prinsip lebih baik saya tidak makan, tetapi kewajiban saya sudah terpenuhi sesuai dengan janji. Itu prinsip pengusaha seperti itu. Lebih baik saya tidak makan, tapi kewajiban saya sudah terpenuhi. Jadi makanya kenapa masa lalu itu menjadi prioritas yang kedua. Nah, baru masa depan, baru masa sekarang. Masa sekarang itu kebutuhan kita saat ini. Namun kebutuhan saat ini kita yang atur. Mau kita makannya daging terus. Itu kalian ya. Jadi minimal itu 20% ya. Kita itu unconditional ya, tergantung kondisi keuangannya. Nah itu berdarah itu kondisi keuangannya seperti apa. Tapi idealnya itu kondisi ideal. Oke. Baik, silakan bagi sahabat Gen Flow semuanya yang mau titip pertanyaan nih, mau ada praktisi ya dari pengalaman-pengalaman beliau yang sangat luar biasa dan ini menarik sekali kalau kita kemudian bisa menggali di dalam mumpung ada beliau secara langsung kan. Jadi dan ini kesempatan yang bagus ya, jadi terkait dengan bagaimana aspek sudut pandang si pengusaha maupun dia punya uang maupun investasi. Nah ini terkait dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi saat ini. Ini kan banyak videonya mau invest di mana sih? Dengan kondisi begini, orang-orang masih bagus nggak sih buat invest? Apalagi ini ke dunia usaha, banyak investasi kan, betul gitu kan? Benar kan? Gitu kan? Saya mau invest sekian, misalnya ya, diberikan company profile, ya, bonus ya presentasinya begini. Kan ya, jadi kira-kira bagi pengusaha ataupun investor yang mau ngasih ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena juga beberapa hari lalu ada diskus terkait dengan itu menarik. Dan kita bagi para investor, pengusaha dan investor, saran saya wait and see, jaga likuiditas. Udah balik lagi, wait and see dan jaga likuiditas. Jangan expand. Misalnya saya jangan expand. Jadi pesan saya yang pertama adalah jaga likuiditas. Itu lebih sangat berarti di kondisi saat ini. Kenapa wait and see? Kita cari peluang. Dengan kita likuiditasnya bagus, kita mencari peluang itu lebih banyak dibandingkan dengan kondisi kita tidak likuid. Ya. Jadi bagi teman-teman yang punya dana lebih baik dijaga likuiditas. Seaman-amannya berarti disimpan di tabungan dan di depositonya, atau diinvestasikan dalam bentuk emas. Ya, yang sifatnya liquid. Ya, yang pertama. Yang kedua, bagi investor tolong lihat bisnis yang tren di saat pandemi. Makanya saya sampaikan, mungkin kan beberapa pakar juga sudah menjelaskan ya, seperti Ustaz Abu Sulki, kemudian Dahlan Iskan ya, bahwa bisnis mungkin yang tren di kondisi pandemi ini saat ini adalah memang sesuatu yang sangat dibutuhkan, moving bahasa caranya. Berarti bisnis alat kesehatan, kebutuhan pokok ini sangat menarik tuh, Arilan. Nah, ketika mau berinvestasi pun investasi di sini. Tapi tetap juga harus berhati-hati di teknisnya nanti. Saya baru semalam saya diskus dengan salah satu kawan saya yang juga investor. Jadi beliau lulusan ITB. Jadi ada tuh ITB dan tertipu di bisnis masker. Wah, itu. Jadi masker dia sudah bayar, ternyata tidak datang masker. Jadi si yang jualnya ini ternyata hilang bohong. Jadi cuma hanya di awal saja. Di awal dikirim pada ya. Jadi misalnya kalau dia pesannya 10.000 hanya dikirim 1.000, 9.000 udah hilang ya. Nah ini cerita kemarin diskusi dengan saya. Saya sampaikan memang sudah hati-hati. Dengan kondisi begini, jujur saja saya juga banyak teman-teman yang mencari produk saya untuk pemilihan. Misalkan gula, vitamin C dan lain-lain. Gula bertonton, nah itu harus hati-hati. Apalagi biasanya orang yang punya gula itu minta dibayar duluan dan lain-lain. Jadi kita harus bersabar, makanya wait and see. Wait menunggu dan see lihat.
Jangan pernah kita bisnis ini kalau tidak ada mediasi yang aman, itu kita bertransaksi. Kalau kita beli lewat Tokopedia, Bukalapak, itu masih aman karena ada FBM. Tapi kalau misalkan online-nya direct itu jangan. Kalau bisa kita harus lihat. Jadi saya kemarin ketika mengadakan vitamin C di box ya teman-teman, saya survei. Saya survei pastikan bahwa barangnya clear ada. Barangnya ada jelas clear, chip baru saya transaksi. Udah baru dikirim aman. Makanya dalam waktu 5 hari omset 180 juta selesai. Alhamdulillah. Itu luar biasa ya bagi kondisi yang memang tadi wait and see. Baik teman-teman semuanya ini silakan kalau mau pertanyaan masih ada sekitar 15 menit. Persilakan kepada teman-teman semuanya bicara terkait dengan investasi ini sangat menarik sekali apalagi kondisi pengusaha terkadang lagi PM ya. Lagi PM yang luar biasa ini motor ya kan caranya ada terus bisa bergulir ya. Untuk bisa tetap hidup pada gitu ya. Silakan bagi teman-teman yang lain untuk bertanya terkait dengan hal itu. Baik di Facebook maupun di Google Meet ya kita ada Google Meet. Ini audiennya berapa banyak nih Kak Yos? Lah ini Google Meet yang lumayan. Google Meet ya. Robin Onsu ya, Robin Onsu itu, oh iya sekarang sudah kita lihat bersama itu masih ada dia merupakan 2.500 karyawan. Tapi menariknya bahwa Allah itu tidak krisis. Nah, makanya bagi kita pengusaha muslim terutama Genpro yang memang memperbanyak sedekah ini momentum yang luar biasa. Jadi pengusaha itu hati-hati orientasinya jangan hanya profitability dari bisnisnya tapi juga dari akhirat. Saya punya cerita menarik nih Kak Ridwan. Saya punya ini makanya kenapa tidak jauh-jauh lah ya karena ini saya punya adik ipar dia karyawan dan alhamdulillah sekarang saya katakan sukses lah dia bisnis di alat-alat restoran kayak freezer ya kan dia punya alat kitchen set dapur dan lain-lain. Dan salah satu yang beliau cukup amalkan itu adalah konsep sedekah. Dan dia kadang tidak disangka-sangka gitu betul di saat dengan pandemi kondisi begini dia ada order lebih 80 freezer. Bayangkan omset beberapa ratus juta itu dan dia dapatkan di bulan Mei kemarin. Jadi ada salah satunya saya tanya kenapa bisa begitu? Dia jawab yang ngatur rezeki adalah Allah. Soalnya ini yang bikin saya merinding adik saya ini diibadah. Dan yang kedua, alhamdulillah dikeluarkan sedekahnya. Jadi wah sedekah ini kan memang menarik. Saya pernah nge-share di grup Genpro yang Bang Adi Warman Karim yang mengisahkan tentang bagaimana Abdurrahman bin Auf ya ketika mengatakan bahwa masih kalah itu bisnisnya dengan orang Yahudi. Ya, padahal cara yang dipakainya sama dengan Rasul. Ternyata ada yang dilakukan yang melebihkan. Kalau Rasul selalu melebihkan. Kalau apa suku ya kalau kata kacang bisa dari Warman Karim. Biasanya kalau zaman dulu kan kalau beli sekali lebih ya, itu sedekah. Masa yang harus dimiliki oleh pengusaha muslim ada portal sedekahnya. Dan itu gitu kan. Aduh, itu baik ya. Ya, ini baru juga. Ini kualitas sedekah. Ini ada buku cukup bagus nih, The Great Sales karya Albert Digno nih. Judulnya The Great Sales menjadi saudara kaya kelas. Itu yang harap bukan muslim yang bagus. Tapi di buku itu ada perkamen itu pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pengusaha dimanapun berada. Kalau ingin jadi saudagar itu kuncinya satu, sedekah. Padahal itu bukan muslim. Dan tahu nggak ada beberapa sedekah yang diajarkan di buku itu? 50% dari keuntungan. Jadi kalau ini keuntungan ya, kalau kita jual barang untungnya 1.000, maka dia mengajarkan 500% di sedekah. Karena ada hadis juga kan orang yang bersedekah itu tidak akan miskin. Ya. Apalagi terkait yang di bahasa Quran itu tidak pernah mengalami ini keren. Dasar di mana saya kalau bicara. Ini juga ada menarik yang disampaikan oleh Eka Prayoga ya. Eka Prayoga mungkin para audiens nih udah pernah saya apalagi Bu Emma nih, Bu Emma istrinya Pak Arif nih
idola banget dengan Pak Eka Bayoget ini beliau kan kalau bicara bagaimana ingin hijrah ya, artinya keluar dari masalah besar itu memang bukan dengan cara-cara manusia biasa. Malah dengan dalam sulit itu dia harus memperbanyak menolong orang. Nah itu kuncinya. Malah dibalik gitu dalam kondisi seperti itu memperbanyak menolong orang. Karena memang bagi kita bagi kaum muslim makanya fondasi dalam prinsip dasar ekonomi Islam sendiri itu kalau saya prinsip yang utama adalah akidah. Nah, akidah kemudian syariah dan ibadah ukhuwah ya kemudian keadilan keseimbangan kemaslahatan dan juga kerja dalam Allah bahagia dunia dan akhirat dan tujuan dari syariah itu posisi syariah yang lima ya nah, itu yang harus kita ingat begitu Pak Iqbal sangat menarik dan memang kalau diteruskan kayaknya asik bahkan sampai berbuka. Dan rasa ya alhamdulillah kita sudah di percakapan kita sudah bulan kurang lebih lah 1 bulan dari 15 juta. Ya. Jadi insya Allah sudah banyak sekali insight yang memang kita bisa dapatkan dan memang menarik memang kalau mendapat insight dari praktis langsung. Jadi bukan hanya sekadar area teori saja, tapi bagaimana kemudian dalam tataran nyata terkait dengan investasi, terkait dengan si pengusaha memantaskan diri, terkait juga tadi yang berapa porsi persentase profit sharing yang kadang menjadi sebuah hubungan juga. Dan ini yang kemudian mesti digali lebih lanjut. Dan tadi ada yang menarik adalah bagaimana kemudian dalam hal memantaskan diri adalah positivitasnya gitu. Jadi bagaimana kemudian dia bisa sampai tepat untuk pantas sehingga baik dirinya atau langsung dengan investor maupun dibantu mediasi dan juga investasi real ini bisa berguna dalam mudah-mudahan kesempatan ke depan ya di awal sendiri ada mediatornya yang secara resmi untuk bagaimana kemudian juga bicara tentang bagaimana merapihkan bisnisnya gitu kan dan juga bicara terkait dengan pemanasan diri dan juga ada nih yang antara investor dengan perusahaan mungkin akan menarik bisa setelah usaha yang sudah pantas terus kemudian dia bisa presentasi usahanya setiap apa misalnya atau sekali kemudian para investor itu melihat oh ini menarik sudah di situ bisa saja langsung di situ ketemu dengan lain pagi sekarang sudah banyak juga namanya sih investor dia akhirnya mendorong sangat banyak sekali bisa membantu semuanya terkait dengan ini baik pemirsa semuanya alhamdulillah kita sudah berbicara banyak mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sekali lagi kita dari Allah Subhanahu Wa Taala yang salah dari manusia dan jangan lupa untuk bagaimana kita terus belajar dan juga bagaimana terus pakai sampai nanti insya Allah kita akan sampai pada tujuan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.